Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Luksi Lukman, penyuluh agama KUA, Kantor Urusan Agama Kecamatan Merak Saji. Kita bertemu kembali dalam dakwah yang akan terus kita kaji bersama apa-apa yang menjadi hal untuk perbaikan kita, kesolehan hati kita di dunia hatta akhirah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan ini. Kita sudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpengalaman hidup di alam dunia ini. Ada senang, ada susah, ada mudah, ada sedih. Semuanya sudah kita lalui bersama, dan selama hidup itu kita akan merasakan hal-hal demikian itu sepanjang hidup kita. Nah, dalam pertanyaannya, dalam kehidupan ini kita hidup apakah hanya untuk mencari kesenangan semata, atau ada hal lain yang harus kita cari dalam kehidupan ini? Baik, pernyataan tadi adalah sebuah pernyataan yang sangat dalam, bahwa dalam kehidupan ini kita hidup bukan untuk mencari kesenangan saja, tetapi kita mencari ketenangan dalam beribadah. Ketenangan dalam beribadah itu selaras dengan Quran, Sunnah, serta ajaran para ulama dan ahli tasawuf. Saya jelaskan secara bertahap dan menenangkan, bukan hanya sekedar retorika saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari, mengikuti, dan beristiqomah dalam apa yang sudah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat serta salamnya semoga Allah senantiasa berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sholawat yang telah kita bacakan tadi kembali lagi kepada kita berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup bukan untuk mencari kesenangan semata, tetapi ketenangan dalam beribadah. Karena kesenangan itu adalah sementara, sedangkan ketenangan itu akan menetap, akan abadi. Kesenangan ladhah biasanya bergantung pada keadaan datang dan pergi, melahirkan ketagihan dan kegelisahan yang baru. Sedangkan ketenangan atau sakinah atau tumaknina itu akan melahirkan dan lahir dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan hati kita dengan Allah. Tidak bergantung pada kondisi luar. Tetap ada meski dalam keadaan hidup yang sulit. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati menjadi tenang. Ayat ini tidak mengatakan bahagia, tetapi tenang. Manusia yang kedua itu diciptakan untuk ibadah, bukan hanya sekedar untuk hiburan semata.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ibadah bukan sekedar gerakan, tapi orientasi hidup. Ketika hidup diarahkan untuk kesenangan, ibadah terasa akan berat. Namun ketika hidup diarahkan untuk ibadah, ketenangan akan mengalir mengikutinya. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesenangan sering melahirkan kegelisahan. Banyak orang punya harta tapi gelisah, punya jabatan tapi takut kehilangan, punya hiburan tapi hampa. Itu karena kesenangan bersifat sementara dan meminta untuk terus dilaksanakan. Sedangkan ibadah memberi rasa cukup, memberi rasa qanaah kepada kita. Imam Ibnul Qayyum berkata, di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasukinya, ia tidak akan masuk surga akhirat. Yaitu ketenangan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hadirin, ketenangan ibadah lahir dari penyerahan, bukan kepemilikan. Kesenangan ingin memiliki. Ibadah mengajarkan penyerahan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita menyerahkan ego kita. Doa yang kita panjatkan juga menyerahkan hasilnya kepada Allah. Zikir yang kita laksanakan juga menyerahkan semua kegelisahan yang ada dalam kehidupan ini. Semakin seseorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ringan hidupnya. Ibadah yang nomor 5 adalah ibadah menata batin, bukan memanjakan nafsu. Nafsu selalu ingin cepat, banyak, terlihat. Sedangkan ibadah melatih untuk kita bersabar, melatih sedikit tetapi istiqomah, melatih tersembunyi tetapi bermakna. Sungguh beruntung orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Keberuntungan di sini adalah ketenangan jiwa, bukan kemewahan. Yang keenam, orang yang tenang dalam ibadah tidak tergantung duniawiyah. Ia tetap bersyukur saat lapang, bersabar saat sempit, tenang saat diuji, tidak hancur saat kehilangan. Karena pusat hidupnya bukan di dunia ini, bukan dunia ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh pemirsa yang mendengarkan kajian ini. Marilah kita tutup seluruh arah-arah lubang kehidupan dari ketergantungan kepada dunia, tetapi kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingganya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu beristiqomah dalam ibadah. Kesenangan membuat hidup terasa ramai, tetapi ketenanganlah membuat hidup terasa bermakna. Dan ketenangan hati hanya lahir dari ibadah yang ikhlas dan sabar. Semoga Allah merahmati kita semua, dan semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengenalnya lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.